janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Untung loh Ibu Megawati tidak memilih Ahok ya dan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta pada saat lalu. Dan bahkan kalau kita lihat rekam jejak pada saat lalu ya, bahkan pendukung dari Pak Prabowo dan pendukung dari Presiden Joko Widodo pada saat lalu itu bahkan menjagokan nama Ahok, bukan Anies Baswedan. Itu bahkan juga yang lebih realistis, Ibu Megawati memilih nama Basuki Cahayapurnama untuk maju pada Pilkada Jakarta. Nah, tetapi untungnya saja ya Ibu Megawati justru mendengarkan pilihan dari hati nurani lah, dan akhirnya keluar nama Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Justru tidak memilih Ahok. Kalau kita lihat ada elektabilitas nama Basuki Cahayapurnama dan juga Anies Baswedan itu sangat mentereng sekali di Pilkada Jakarta. Dan bahkan kalau Ibu Megawati memilih nama Ahok dan bahkan Anies, Pilkada Jakarta itu bisa dimenangkan. Tetapi yang sungguh unik, Ibu Megawati tidak mau memilih dua tokoh ini, Ahok dan Anies Baswedan. Akhirnya saat ini juga pilihan Ibu Megawati memang sangat tepat sekali. Karena apa? Karena Ahok pada saat lalu juga sudah dianggap menistakan agama ya, lebih pada surat Al-Maidah pada saat lalu, dan akhirnya banyak yang protes pada pilkada saat lalu, apalagi juga musim kampanye ya, pasti juga banyak pelintir-pelintiran dan lain sebagainya. Dan kalau Ibu Megawati memilih Anies Baswedan, menurut saya juga pasti pada saat kampanye pilkada, wah pasti serangan juga akan masif lah. Untungnya saja Ibu Megawati memilih Pak Pramono dan Rano Karno. Nah, terbukti pilihan Ibu Megawati sangat benar adanya. Karena apa? Karena dari Pak Suswono, wakil dari Ridwan Kamil, saat ini juga diduga ya menistakan lah. Bahkan banyak yang menyebut demikian. Saya kira itu ya hanya guyonan belaka. Guyonan Pak Suswono menyebut janda kaya menikahi pria pengangguran. Saya kira hanya bercanda itu. Tetapi ternyata wah semakin panas saja ya mendekati pemilihan pada tanggal 27 November ya. Bahkan juga belum memasuki bulan November sudah semakin panas saja. Ini ditanggapi oleh Yusuf Dundung. PKS terlalu sering main di ranah perempuan dan agama, akhirnya masuk jurang. Semoga jadi pelajaran. Suswono akhirnya meminta maaf setelah pernyataannya jadi polemik. Udah deh, lain kali nggak usah kaitkan hal-hal sensitif berbau agama buat campaign politik. Sampaikan saja program-program yang bermanfaat buat warga. Apalagi kejadian yang di Mesuji Lampung, ada cagup kampanye kalau yang milih dirinya dijamin masuk surga. Kalau ada calon yang begitu fix 100% nggak bakal mampu jadi pemimpin yang amanah. Ya memang seharusnya pada konsultasi pilkada, konsultasi menjadi pemimpin daerah seharusnya itu berjualan program-program, berjualan kebijakan-kebijakan, belanja permasalahan di daerah-daerah tersebut. Sehingga apa? Sehingga pada saat memimpin besok, ya setidaknya kebijakan-kebijakannya itu bisa menyelesaikan permasalahan di daerahnya, bukan malah ya jualan agama lah, jualan nama tokoh besar di balik pencalonannya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Ridwan Kamil itu juga terlihat tidak pede ya, dan bahkan seringkali berjualan tokoh besar ya seperti mantan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga kedekatan dengan Pak Prabowo Subianto. Menurut saya itu juga sudah tidak relevan ya, apalagi ini di Pilkada Jakarta. Tidak relevan. Yang paling relevan adalah berjualan program-program, berjualan kebijakan-kebijakan, belanja permasalahan. Itu menurut saya yang relevan ya pada pilkada serentak, bukan yang seperti ini. Dan akhirnya juga ucapan dari Suswono pada saat lalu bercanda, tetapi banyak yang tidaknya tersinggung ya. Nah, kalau kita lihat dari sini bahkan ada yang membandingkan dengan Ahok. Dari tirto.id, Suswono minta maaf soal
kontroversi janda nikahi pengangguran. Nah, kalau kita lihat dari balasan komentar dari sini ya, nama tidak boleh kosong. Ahok pun saat itu sudah minta maaf namun tak menghentikan gelombang aksi berjilid-jilid. Kalau Suswono ini nanti bagaimana ya? Pun keinget Zulhas yang beberapa waktu lalu juga kelewatan dalam bercanda terkait agama, tapi ya nggak ada aksi gimana-gimana setelahnya. Nah, sambil menyertakan sebuah screenshot artikel berita pada 10 Oktober 2016, Ahok minta maaf soal surat Al-Maidah, tetapi juga hukum tetap berjalan pada saat lalu ya. Dan bahkan dari Fufu, kalau yang ngomong minoritas seperti Ahok pasti ada demo berjilid-jilid. Berhubung ini mayoritas agamis PKS, ya cukup minta maaf lah. Ya apalagi kalau ini ucapan datang dari Ahok, wah pasti juga akan dipelintir-pelintir sedemikian rupa ya. Dan sangat wow sekali kalau kita lihat pada Pilkada 2017 yang lalu ya, ketika Ahok menjadi kontestasi Pilkada melawan Anies Baswedan, sangat wow sekali. Dan akhirnya saat ini juga wah ya hampir terulang lah. Dari Begandul, wah padahal namanya udah ganti jadi Suswono Mugundo, enak aja. Partai korupsi sapi, nggak ada senjata lain kayaknya selain jualan agama. Nah ya, jadi calon pejabat, kalau salah cukup minta maaf. Emang kalau ngomong nggak dipikir gitu ya. Jujur aja agak kecewa sih kalau statement seperti itu keluar dari kader PKS, even kalau konteksnya cuma bercanda. Terlanjur ketahuan pola pikirnya, nggak bakal dipilih deh sama warga DKI. Ya seharusnya memang musim kampanye ini harus dijaga betul ya. Dan menurut saya apa yang dikatakan Pak Pramono Anung pada saat lalu juga sangat benar sekali. Harusnya menjadi calon pemimpin itu berjualan program-program, kebijakan-kebijakan, belanja masalah dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang paling realistis ya untuk warga di DKI Jakarta. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Buset, guyonnya ngeri banget. Yang begini mau jadi pemimpin bisa. Dia berdarah ya. Memang PKS gak jauh-jauh dari ya seperti itulah, betul. Bobot bibit bebet tak bisa berubah, minta maaf, ntar juga buat kontroversi lagi. PKS jagoannya drama di balik agama, ya seperti itulah. Nah kalau kita lihat dari sini juga ya, tidak hanya dari wakil Ridwan Kamil saja. Bahkan pada saat lalu itu terkait Disneyland, Ridwan Kamil dikejar lah oleh Pak Pramono Anung ya. Dan pada saat lalu juga rame kan membangun Disneyland di Cikarang, tiba-tiba berubah lagi di Pulau Seribu, dan bahkan juga lebih mewah dari yang ada di Singapura. Dan itu pun juga hanya oleh Pramono Anung. Ridwan Kamil ternyata tugas pemimpin hanya berimajinasi. Menurut saya sangat lucu sekali ya. Tugas pemimpin itu adalah mengeksekusi program-program, mengeksekusi janji-janji, mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Menurut saya seperti itu, bukan berimajinasi. Kalau pemimpin berimajinasi, wah berarti ya tidak bekerja, tugasnya berimajinasi, mimpi kemungkinan ya. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 memberikan pernyataan terkait janji Ridwan Kamil membangun Disneyland di Pulau Seribu. Padahal kata Pramono, mereka juga pernah berjanji membangun Disneyland di Cikarang waktu menjadi Gubernur Jawa Barat. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu, kata Pramono. Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil mengatakan seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan walaupun dalam perjalanannya kadang-kadang berhasil atau gagal, dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Ya seperti itulah, berimajinasi. Bagaimana menurut Anda ya, tugas pemimpin berimajinasi? Wah, ini menurut saya juga blunder yang sangat besar ya. Nah jadi dua-duanya, Ridwan Kamil dan Suswono ini dalam minggu-minggu terakhir membuat blunder yang menurut saya sangat wow sekali ya. Dan kita kembalikan lagi ke masyarakat, karena masyarakat yang akan memilih pada tanggal 27 November. Tetapi saya juga berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.